teman-teman, sekarang kita masuk ke pertemuan 8, yaitu hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Dalam sistem akuntansi pada kantor cabang, dalam pengelolaan itu terdapat dua sistem utama yang bisa digunakan. Yang pertama, sistem sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi ini, pencatatan dan pengelolaan akuntansi kantor cabang dilakukan sepenuhnya oleh kantor pusat. Artinya, laba dan rugi kantor cabang tidak dipisahkan dari kantor pusat. Sistem ini cocok banget digunakan jika kantor cabang berlokasi dekat dengan kantor pusat atau memiliki aktivitas yang terbatas dan skala usaha yang masih kecil. Selanjutnya juga ada sistem desentralisasi. Berbeda dari sebelumnya, sistem desentralisasi ini memberikan kemandirian kepada kantor cabang. Cabang mencatat transaksi sendiri dan bahkan bisa membuat laporan keuangan terpisah. Sistem ini cocok jika kantor cabang memiliki aktivitas yang kompleks dan memerlukan pemantauan keuangan secara mandiri. Oke, dalam slide ini menampilkan contoh pencatatan transaksi antara kantor pusat dan cabang berdasarkan sistem sentralisasi. Dalam sistem ini, semua pencatatan utama dilakukan oleh kantor pusat, sementara kantor cabang hanya menjadi pelaksana operasional atau tidak mencatat jurnal-jurnal tertentu. Nah, di transaksi pertama ini ada uang dari pusat ke cabang. Kantor pusat ini mencatatkan bahwa kas di debit, sementara rekening koran pusatnya ini dikredit karena kas yang ada di rekening pusat ini keluar ke cabang. Sementara kalau pencatatan dalam cabang itu, rekening koran cabang ini bertambah di debit yang artinya ada dana yang dikirim. Di transaksi kedua, barang dikirim dari pusat ke cabang. Pencatatan dalam kantor pusat ini mencatat bahwa pengiriman barang dari pusat ini ada di debit dan rekening koran pusat ini ada di kredit. Sedangkan kantor cabang mencatat kalau rekening koran cabangnya itu di debit, sementara pengiriman barang ke cabang ini di kredit. Ini maknanya barang yang dikirim dari cabang bukan sebagai penjualan, melainkan transfer internal. Muncul akun pengiriman barang dan hubungan antar rekening. Di transaksi ketiga ini, contohnya ada pembelian alat cabang oleh pusat ya. Dalam pencatatan kantor pusat mencatat alat kantor ini ada di debit, yang artinya menambah aset tetap, dan kas ini ada di kredit, yang artinya kas berkurang. Dalam kantor cabang tidak mencatat jurnal karena semua pembelian dikelola pusat. Maknanya ini semua aset tetap menjadi milik pusat walaupun digunakan di cabang. Di transaksi keempat yaitu ada penjualan oleh cabang. Kalau kantor pusat itu mencatat kas di debit, piutang dagang di debit, sementara penjualan di kredit. Sedangkan kantor cabang tidak mencatat jurnal karena transaksi penjualan di cabang dianggap sebagai transaksi pusat. Ya karena sistemnya ini kan tersentralisasi. Nah, yang kelima ini ada penerimaan piutang oleh cabang. Di dalam kantor pusat ini mencatat bahwa biaya di debit dan kasnya ini di kredit. Nah, kalau di kantor cabang juga nggak catat juga karena cabang hanya menerima uang, tetapi pencatatan tetap di pusat. Nah, yang terakhir ada pengiriman uang ke pusat. Pengiriman uang ke pusat ini mencatat rekening koran pusat itu di debit, kasnya di kredit, sedangkan kas dari cabang ini atau rekening koran di cabang ini berkurang karena rekening koran dari cabang ini dikirim ke rekening koran pusat. Bisa kita lihat di sini terdapat kolom transaksi khusus ini yang terdapat contoh investasi dan pembangunan cabang. Contoh transaksi khusus ini menunjukkan pencatatan investasi atau pembangunan oleh kantor pusat untuk cabangnya. Di transaksi pertama, pengiriman alat dari pusat ke cabang. Kantor pusat mencatat alat-alat kantor di debit, sementara investasi tetap pusat itu di kredit. Sedangkan kantor cabang ini mencatat investasi tetap cabang di debit, sementara alat-alat kantor di kredit. Maknanya, pusat membeli atau mengirim alat ke cabang, pusat mencatat ini sebagai investasi pada cabang, karena aset digunakan di cabang, sementara cabang mengakuinya sebagai aset tetap miliknya. Nah, di transaksi kedua ini ada contoh pembangunan gedung cabang oleh pusat. Di sini kantor pusat mencatat gedung terdapat di debit dan investasi tetap pusat itu di kredit, sedangkan kantor cabang mencatat investasi tetap cabang itu di debit, sementara kasih di kredit. Ini bermakna gedung dibangun untuk cabang
untuk cabang dan dibiayai oleh pusat. Bagi pusat, pembangunan ini merupakan investasi, sedangkan bagi cabang, gedung tersebut menjadi aset tetap yang akan digunakan. Nah, dari contoh transaksi khusus ini menekankan bahwa jika pusat melakukan investasi dalam bentuk aset tetap atau pembangunan, hal itu dicatat sebagai investasi antar entitas dalam satu perusahaan. Oke, lalu selanjutnya ada laporan keuangan gabungan pusat dan cabang. Jadi dalam rangka menyajikan laporan keuangan gabungan ini terdapat 2 tahapan kunci yang perlu kita ingat. Yang pertama ada eliminasi saldo rekening pusat dan RK cabang serta hutang piutang pusat cabang. Jadi tahap pertama ini tuh melibatkan proses eliminasi di mana saldo rekening hutang piutang antara pusat dan cabang disesuaikan untuk menciptakan gambaran yang akurat dan bersih mengenai posisi keuangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, segala transaksi dan saldo yang berkaitan dengan hubungan antara pusat dan cabang harus dihilangkan untuk menghindari distorsi dalam laporan. Lalu yang kedua ada penjumlahan saldo rekening, aset, dan hutang. Jadi setelah tahap pertama selesai, eliminasi selesai, langkah berikutnya adalah menjumlahkan saldo-saldo rekening, aset, dan hutang. Ini dilakukan untuk menciptakan gambaran lengkap mengenai kewajiban perusahaan secara keseluruhan. Setelah seluruh elemen yang tidak relevan atau sudah dieliminasi dalam tahap sebelumnya, dengan demikian laporan posisi keuangan gabungan akan memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi keuangan entitas. Di sini ada contoh format laporan posisi keuangan yang dimana ada kantor pusat dan kantor cabang. Pada aset berupa kas senilai 167.500 di kantor pusat, sedangkan di kantor cabang senilai 925.000. Untuk piutang dagangnya senilai 650.000 di kantor pusat, sedangkan di kantor cabang senilai 150.000. Untuk persediaan di kantor pusat yaitu 995.000, sedangkan di kantor cabang di 245.000. Dan untuk premi asuransi di kantor pusat senilai 75.000, di kantor cabang sudah aset tetap senilai 4 juta di kantor pusat dan di kantor cabang senilai 200.000. Ada akumulasi penyusahan senilai 637.000 dan kantor cabang senilai 5.000. Dan untuk rekening cabang kantor pusat senilai 825.000, sedangkan di kantor cabang tidak ada. Ini total aset untuk di kantor pusat senilai 6.075.000, sedangkan di kantor cabang senilai 825.000. Untuk utang dagang di kantor pusat senilai 750.000 dan utang banknya senilai 1.050.000. Utang biayanya yaitu 25.000, sedangkan modal sahamnya yaitu 3 juta dan laba ditahannya senilai 1.250.000. Jadi total untuk utang dan modal di kantor pusat yaitu senilai 6.075.000. Sedangkan nilai utang modal di kantor cabang yaitu ada rekening cabang nilai 825.000. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan gabungan untuk kantor pusat dan PD persediaan. PD-nya yaitu senilai 650.000 dan persediaannya senilai 995.000. Untuk preminya 75.000 dan akumulasi tahap 4 juta. Untuk rekening cabang di kantor pusat senilai 825.000 dan total senilai 6.712.500. Untuk kas di bagian kantor cabang senilai 225.000 dan PD-nya 150.000. Sedangkan di persediaannya senilai 255.000, sedangkan di angka tetapnya di 200.000. Total untuk kantor cabang senilai 830.000. Untuk di bagian kreditnya untuk kantor pusat ada petang depresiasi senilai 637.500 dan utang dagangnya senilai 340.000 serta utang banknya senilai 1.050.000. Untuk utang biayanya yaitu 25.000 dan modalnya 3 juta. Untuk LYD-nya yaitu 1.250.000 dan total nilai kredit kantor pusat senilai 6.712.500. Untuk bagian kredit kantor cabang yaitu senilai 5.000 untuk akumulasi depresiasi, dan hutang dagangnya di kantor cabang itu tidak ada.
utang bank di bagian cabang dan tidak ada juga. Yang biayanya juga 0, kita modalnya 0, LED-nya juga 0, dan bagian rekening cabang di pusat atau di cabang senilai 825.000. Jadi nilai kantong cabang di bagian kredit yaitu 830.000. Untuk dieliminasi bagian debit itu di bagian debit kantor pusat senilai 825.000. Untuk bagian eliminasi bagian kredit senilai 825.000. Jadi balance antara debit dan kredit bagian eliminasinya. Untuk bagian neraca gabungannya di kantor pusat bagian kas senilai 342.500, di bagian PD-nya senilai 800.000, untuk persediaannya senilai 1.245.000, untuk preminya 75.000, dan akumulasi tetapnya nilai 4.200.000 dan nilai totalnya jadi 6.317.500. Untuk bagian kredit neraca gabungan bagian kredit yaitu 642.500, untuk utang dagangnya 740.000, untuk utang banknya senilai 1.050.000, untuk utang biayanya yaitu 25.000 dan modalnya 3 juta, untuk LED-nya senilai 1.250 dan total bagian kredit neraca gabungannya senilai 6.017.500. Kali ini saya akan membahas contoh neraca gabungan. Di bagian debit terdapat aset, lalu di bagian kredit itu terdapat hutang dan modal. Nah, untuk di bagian debit ini itu terdapat beberapa akun. Yang pertama itu ada akun kas, lalu ada piutang dagang, kemudian ada persediaan, premi asuransi, aset tetap, dan akumulasi depresiasi. Nah, untuk di akun akumulasi depresiasi ini itu nanti dikurang ya, karena kan itu dia merupakan penyusutan. Nah, untuk di bagian kredit, di bagian hutang dan modal itu terdapat beberapa akun juga. Yang pertama ada hutang dagang, lalu ada hutang bank, hutang biaya, modal saham, dan laba ditahan. Nah, jadi di contohnya ini saya akan simulasikan ya. Yang pertama kas itu terdapat 392.500. Untuk piutang dagang terdapat 800.000, persediaan terdapat 1.250.000. Nah, untuk premi asuransi itu terdapat 75.000. Aset tetap terdapat 4.200.000. Nah, jadi dari kas sampai aset tetap itu ditambah, lalu nanti dikurang dengan akumulasi depresiasi sebesar 642.500. Jadi didapat jumlah total aset keseluruhan itu ada 6.075.000. Nah, di bagian kredit yaitu di hutang dan modal itu juga sama. Caranya seperti di bagian aset tadi. Yang pertama ada hutang dagang sebesar Rp750.000, hutang bank sebesar Rp1.050.000, hutang biaya sebesar Rp25.000, dan modal saham sebesar Rp3 juta. Lalu ada laba ditahan sebesar Rp1.250.000. Nah, jadi untuk ditotalkan semuanya itu total hutang dan modal Rp6.075.000. Nah, dari kedua bagian di bagian aset dan hutang dan modal itu harus balance. Kenapa harus balance? Karena kan ini contoh neraca ya. Neraca itu kan harus sama dari kedua sisi antara debit atau kredit. Lalu di sini ada laporan laba rugi gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Untuk struktur kolomnya tersendiri di sini tuh terdapat kantor pusat, kantor cabang, eliminasi itu untuk debit dan kredit, dan terakhir laporan rugi atau laba gabungan. Nah, untuk baris-baris utama dalam laporan ini di sini terdapat akun penjualan. Itu kantor pusat sebesar 9 juta, kantor cabang sebesar 650.000. Untuk dieliminasinya di sini tidak ada. Lalu laporan gabungan itu keseluruhan totalnya itu di 9.650.000. Lalu untuk HPP di sini harga pokok penjualannya itu persediaan awal pusat sebesar 750.000. Lalu untuk pembelian pusat sebesar 7.595.000. Penyesuaian internalnya ini pusat mencatat penjualan ke cabang sebesar 600.000, cabang mencatat pembelian dari pusat sebesar 600.000.
Jadi keduanya ini harus dieliminasi agar tidak dihitung dua kali. Jadi di kolom eliminasi ini debit dan kredit masing-masing sebesar 600.000 dan hasilnya netral di laporan gabungan. Lalu selanjutnya ada BTUD, ini barang persediaan untuk dijual. Ini jumlah dari HPP awal ditambah pembelian dikurangi eliminasi. Itu totalnya di 8.345.000. Lalu untuk persediaan akhirnya di sini pusat sebesar 995.000, cabang sebesar 225.000. Jadi untuk total keseluruhannya di 1.250.000. Maka HPP gabungannya itu di sini 8.345.000 dikurangi oleh persediaan akhir 1.250.000. Jadi hasilnya ada di 7.095.000. Lalu untuk di laba kotornya itu di sini penjualan kantor pusatnya sebesar 2.250.000, cabang 305.000, gabungan 2.555.000. Lalu untuk di bagian biaya usaha ini pusat sebesar 1.100.000, cabang 205.000, jadi total gabungannya itu di 1.305.000. Untuk laba usaha juga di sini dari pusat sebesar 1.150.000, cabang 100.000, jadi untuk totalnya di 1.250.000. Ini laba sebelum pendapatan dan biaya lain-lain ya. Lalu juga pendapatan dari biaya bunga itu transaksi internal, pendapatan bunga dicatat oleh pusat sebesar 75.000, biaya bunga dicatat oleh cabang juga sebesar 75.000. Karena ini transaksi antar entitas internal, maka dieliminasi 75.000 di debit dan kredit. Hasilnya tidak muncul karena di laba rugi gabungan. Masalah khusus. Dalam konteks masalah khusus, kita perlu memahami isu-isu yang berada di luar cakupan isu-isu umum yang telah dibahas sebelumnya. Modul ini akan berfokus pada penggambaran akuntansi yang digunakan oleh kantor pusat dalam mengelola cabang-cabangnya. Dan dalam konteks ini, terdapat 3 masalah khusus yang perlu dipahami. Transfer antar cabang, pengiriman barang antar cabang, dan pengiriman barang dengan harga pokok atau harga jual. Yang pertama ada transfer antar barang. Dalam situasi ini, di mana perusahaan memiliki banyak cabang, terdapat kemungkinan bahwa salah satu cabang atau lebih mengalami kekurangan dana dalam operasional. Dalam situasi ini, cabang yang mengalami kekurangan dana mungkin perlu meminjam uang dari cabang lain dengan persetujuan dari kantor pusat. Isu transfer antar cabang ini melibatkan perencanaan, pelaporan, dan akuntansi yang akurat untuk memastikan bahwa transaksi ini tercatat dengan benar dan tidak menimbulkan masalah akuntansi yang tidak diinginkan. Kantor pusat melakukan pemantauan atas aktivitas yang dilakukan oleh setiap cabangnya dan mencatatnya di kantor pusat. Kali ini saya akan membahas contoh soal. Cabang Bangka meminjam 120.000 dari cabang Belitung dan pengirimannya disetujui oleh kantor pusat. Maka pencatatan dalam pembukuan cabang Bangka pada saat menerima uang yaitu kas pada rekening Belitung, kas sejumlah 120.000, rekening Belitung sejumlah 120.000. Pencatatan dalam pembukuan cabang Belitung pada saat mengeluarkan uang yaitu rekening cabang Bangka pada kas sebesar 120.000, keduanya sama. Lalu untuk pengiriman barang dagangan antar cabang, dalam masalah pengiriman barang antar cabang, kita semua sering menghadapi tantangan serius yang meliputi kekurangan produk di satu toko dan kelebihan stok di toko lain. Selain itu, pengiriman barang antar cabang juga menimbulkan biaya transportasi yang perlu dikelola secara efisien. Dalam upaya mengatasi masalah ini, kantor pusat memainkan peran penting dalam mengatur produk di seluruh kantor cabang. Biaya pengiriman barang antar cabang diatur dengan prinsip-prinsip tertentu yang melibatkan beberapa aspek kunci, yaitu yang pertama, biaya pengiriman cabang penerima. Biaya pengiriman dari cabang pengirim ke cabang penerima dihitung oleh cabang penerima. Ini memastikan bahwa cabang penerima mengganti biaya yang dikeluarkan untuk menerima produk. Yang kedua itu ada pembayaran di muka oleh cabang keluar. Biaya pengiriman barang dari cabang keluar ke cabang masuk dibayar di muka oleh cabang keluar. Ini mempermudah manajemen keuangan cabang keluar.
Yang ketiga itu penanganan selisih biaya. Jadi selisih yang mungkin terjadi saat menghitung biaya pengiriman dari poin yang pertama dan kedua tadi akan dibebankan ke register cabang. Selisih biaya transportasi dicatat sebagai perkiraan selisih biaya transportasi antar cabang. Jadi selisih ini itu dalam pembukaan kantor pusat disajikan sebagai pengurangan laba rugi cabang penerima. Lalu yang keempat, perkiraan perbedaan biaya pengiriman. Yang ini tuh disimpulkan dari kantor pusat dan kantor cabang mengenai perbedaan biaya pengiriman barang juga diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Di sini ada ilustrasi di mana dalam kasus ini ada PT Citra Mandiri berkantor pusat di Samarinda dengan kantor di wilayah Bontang dan Sangat. Kantor pusat mengirimkan barang dagangan ditambah biaya transportasi sebesar 1.350.000 dan 32.500.000 ke cabang Bontang yang ditangguhkan oleh kantor pusat. Maka, jurnal yang terbentuk adalah sebagai berikut. Pembukuan kantor pusat, pengiriman barang ke kantor Bontang. Pembukuannya cabang Bontang sebesar 1.382.500 dalam debit, persediaan barang dagang 1.350.000 di kredit, dan kas 32.500 di kredit.